Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mutawali beserta teman-teman, saya Amara Mega Sulistianti, izin memaparkan mengenai urgensi transparansi salah transfer oleh nasabah prioritas Bank BRI. Berawal dari materi yang pertama, yaitu pengiriman uang atau pemindahan uang disebut dengan transfer, yang mana maksudnya bank melaksanakan kegiatan pengiriman sejumlah uang, yaitu berupa rupiah ataupun berupa valuta asing yang ditujukan pada pihak tertentu di tempat berbeda dengan si pengirim. Kegiatan transfer akan memberikan manfaat bagi bank, yaitu adanya pengendapan dana, terutama transfer, yang dilaksanakan tidak pada hari yang sama, memberikan pendapatan jasa transfer. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer itu ada 4. Yang pertama adalah nasabah, yaitu sebagai pihak pemilik dana atau pengirim atau penerima dana yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang. Lalu yang kedua ada bank penarik, yaitu bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada drawer atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana. Lalu yang ketiga ada bank tertarik, yaitu bank yang menerima transfer masuk dari drawer bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima. Yang keempat ada beneficiary, yaitu pihak terakhir yang berhak menerima dana dari Drawi Bank. Nah, kemudian pembahasan yang ingin saya bahas ada 3. Yang pertama, kronologi salah transfer oleh nasabah prioritas Bank BRI. Yang kedua, perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kasus salah transfer. Yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban bank terhadap kesalahan transfer dana. Nah, dimulai dari kronologi. Jadi, kasus yang terjadi pada PT BRI itu digugat oleh seorang nasabah prioritas, ya kita inisial saja sebut saudari I gitu ya, senilai 1 triliun. Nah, saudari I ini menerima 9 kali transfer dana misterius pada akhir 2019 senilai GBP 1.714.842 atau setara dengan 32,5 miliar ke rekening tabungan falas GBP miliknya. Namun BRI baru mempermasalahkan transfer tersebut setelah 11 bulan kemudian. Nah, kemudian pada saat 25 November 2019 itu ketika ada uang masuk, nah saudari I ini menanyakan kepada customer service BRI perihal dana yang masuk. Nah, tapi customer service ini mengatakan tidak ada keterangan dan klaim dari divisi lain. Berarti itu memang sudah masuk ke rekening saudari I dan itu menjadi dana saudari I. Nah, kemudian 6 Oktober 2020 dia ditelepon oleh account officer BRI yang mengkonfirmasikan bahwa dana yang masuk ke rekening falas miliknya itu selang waktu 11 bulan itu merupakan salah transfer dengan keterangan invalid credit account currency gitu ya. Nah, kemudian pihak BRI ini pernah berjanji kepada saudara I bahwa akan memenuhi akan memenuhi permintaannya dengan menunjukkan bukti transaksi, surat resmi, dan penawaran dari BRI. Namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh BRI gitu hingga sekarang. Nah, malah saudari I ini yang disomasi dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan dijerat oleh pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Nah, saudari I ini membuka rekening falas GBP ini untuk fasilitas biaya kuliah di Inggris. Nah, di Inggris itu dia melakukan berbagai macam transaksi, formulir tax refund, beberapa lembar yang berisi kupon berhadiah. Jumlahnya ada 17 lembar yang dimasukkan ke Dropbox. Nah, tax refund dan kuponnya ini diminta untuk dikreditkan ke rekening tabungan falas GBP yang ada di rekening BRI. Nah, kemudian nasabah prioritas itu menyimpulkan bahwa dana yang masuk ke rekeningnya itu berasal dari kupon berhadiah gitu. Nah, jadi dia tidak mau membalikan dana ke BRI karena BRI pun tidak melampirkan gitu apa surat-surat terus transfer yang masuk dan kemudian seperti itu. Jadi saudari I bersikeras bahwa dia tidak mau mengembalikan gitu. Nah, kemudian apa perlindungan hukumnya gitu terhadap pada kasus ini? Nah,
Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer bank dimaksudkan agar transfer dana yang dilakukan oleh nasabah melalui bank mendapat perlindungan hukum. Nah, pada kenyataannya tidak secara menyeluruh melindungi nasabah yang melakukan kesalahan transfer dana tersebut, dikarenakan perlindungan hukum yang diberikan hanya melindungi bank dari pertanggungjawaban terhadap transfer dana. Nah, pasal 85 ini berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Nah, kewajiban dituang dalam pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Transfer Dana menghendaki agar bank segera memperbaiki kekeliruan atas syarat transfer tersebut. Aturan normatif pada ayat ini menghendaki agar pihak bank sebagai penyelenggara transfer dana dalam menjalankan kegiatan transfer dana. Nah, umumnya berdasarkan regulasi ini dibutuhkannya hanya 1 kali 24 jam harus diperbaiki. Nah, ketika ada transfer masuk, kita harus segera bertanya dan melaporkan ke bank. Nah, iktikat baik ini dinyatakan ada ketika nasabah berhati-hati atau pendugaan dengan menanyakan perihal dana yang masuk ke rekeningnya. Nah, kemudian siapa saja pihak yang bertanggung jawab? Nah, yang pertama, jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. Yang kedua, jika dilakukan melalui pemberian kuasa, sebagai akibat hukum pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. Lalu yang ketiga, jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik maka menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Nah, oleh karena itu harus memastikan ketertarikan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya. Nah, secara hukum, penerima wajib mengembalikan uang yang bukan milik penerima kepada bank yang melakukan salah transfer. Namun, sebelum mengembalikan uang tersebut, penerima harus melakukan cross-check kepada bank yang bersangkutan bahwa memang benar bank ini telah melakukan salah transfer dan juga mengenai jumlah uangnya berapa yang ditransfer. Kemudian, penerima ini juga berhak meminta bank ini untuk membuat surat pemberitahuan resmi bahwa adanya kesalahan transfer tersebut itu. Nah, kewajiban dari bank ini tuh tujuannya untuk apa? Nah, untuk menghindarkan terjadinya penipuan dari oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan bank. Lalu, nah, seperti yang kita tahu bahwa prinsip-prinsip perbankan itu, nah yang pertama ini yang diterapkan yang di sini yaitu prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank. Nah, yaitu diterapkannya dual control dalam pelaksanaan dan for eyes principle. Jadi artinya pelaksanaan pekerjaan dilakukan tidak hanya satu unit atau tidak hanya satu orang saja. Nah, fungsi for eyes principle ini diterapkan dalam proses melakukan transaksi transfer dana pada Bank BRI, yaitu melalui tahapan proses maker, checker, approver, dan konfirmasi. Nah, bentuk pertanggungjawabannya bank itu apa saja gitu terhadap kesalahan transfer. Nah, yang pertama, jika terjadi salah transfer, maka sangat penting untuk membuktikan perintah transfer dana guna membuktikan bahwa benar terjadi kesalahan transfer dana. Jadi di cross check gitu. Lalu yang kedua, pasal 3 Undang-Undang Transfer Dana itu menganut prinsip umum, yaitu batas waktu yang wajar dalam memperbaiki kesalahan transfer. Tadi yang seperti saya bilang tadi, 1 kali 24 jam. Ini prinsip zero hour rules gitu. Artinya jika tidak ada permasalahan dari pengirim atau penyelenggara hingga pukul 00, maka itu terjadinya perpindahan hak gitu dari pengirim ke penerima. Kemudian kelalaian berakibat pada kesalahan transfer ini merujuk pada unsur kelalaian gitu. Dalam KUH Perdata, kesalahan ini digunakan untuk mengindikasi bahwa seseorang ditekan, bersalah dan harus bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan perbuatan itu. Nah, kemudian terlepas dari unsur kelalaian yang dilakukan oleh bank, tanggung jawab bank terhadap kesalahan transfer ini menimbulkan kerugian bagi nasabah. Salah satunya merupakan tanggung jawab profesional atau legal liability dalam koneksi dengan jasa profesional atas apa yang menjadi hak daripada klien. Nah, tanggung jawab ini serta-merta timbul karena para penyedia layanan tidak memenuhi kewajiban mereka dengan klien yang disetujui dan berakibat pada terjadinya perbuatan melawan hukum. Nah, kemudian kita kesimpulan, yaitu keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana itu dimaksudkan agar transfer dana yang dilakukan oleh nasabah melalui bank mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi, dalam mengatasi permasalahan tersebut, pada kenyataannya tidak secara menyeluruh
melindungi nasabah yang melakukan kesalahan transfer dana tersebut. Nah, penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank yaitu diterapkannya dua kontrol dalam pelaksanaan dan 4A's Principle. Nah, jika terjadi kesalahan oleh bank, yaitu kesalahan fatal akibat ketidakhatian, maka pegawai sampai komisaris dapat terancam dipidana. Nah, bank besar semestinya dapat diketahui pada waktu melakukan pengecekan neraca aktiva dan pasiva baik dilakukan harian dan bulanan, mengatur pelaksanaan transaksi melalui proses maker, checker, approver, dan konfirmasi. Jadi kasus saudara I ini membuktikan bahwa adanya kesalahpahaman antara bank yang memang dia tidak memberitahukan surat mengenai rincian-rincian dan sebagainya. Nah, di satu sisi juga saudara I ini mengatakan bahwa ya memang ini dana yang masuk itu dari kupon-kupon yang sudah saya masukkan ke dalam GPP valuta tersebut gitu. Jadi ya memang ada kesalahpahaman di antara bank serta saudara I. Nah, hal ini bahwa memang pasal 85 ini bukan patokan buat menjadi bahwa salah transfer ini dapat dipidana kayak gini, tapi harus di cross check terlebih dahulu kira-kira mana yang salah gitu, bank yang sebagai penyedia dana itu salah atau memang nasabahnya gitu yang tidak memperhatikan lagi ini uang dari siapa gitu. Jadi itulah yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.